Tetaplah menjadi orang baik, walaupun gak semuanya akan membalasmu dengan perbuatan baik. Yakinlah gak ada kebaikan yang sia-sia, karena sekecil apapun kebaikan yang pernah kamu lakukan, Tuhan pasti akan membalasnya dengan cara yang gak pernah kamu duga. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Omar atau biasa dipanggil Papa Omar. Meski Omar bukanlah orang yang bergelimang harta, tapi ia berhasil membangun sebuah panti asuhan kecil bernama Casa Hogar, di mana panti asuhan itu diperuntukkan untuk menampung anak-anak jalanan yang terlantar dan sudah tidak lagi memiliki orang tua. Hal itu Omar lakukan karena dulu dia pernah merasakan kejamnya kehidupan di jalanan. Lalu Omar pun mengelola panti asuhan itu berdua bersama sang istri yang bernama Beka. Malam itu Omar lagi-lagi mimpi buruk tentang kejadian naas yang menyebabkan ayahnya meninggal sewaktu mereka berdua sedang memancing. Omar merasa itu semua adalah kesalahannya. Seketika itu pun Omar pun terbangun. Ia kemudian mendapatkan kabar kalau salah satu anak pantinya yang bernama Tweety telah menghilang. Tanpa pikir panjang, Omar segera mencarinya, dan setelah mencari kesana kemari, akhirnya dia berhasil menemukan Tweety yang sedang tidur di bawah kolong jembatan. Dengan cepat, Omar pun menggendong tuh bocah, yang kemudian ia bawa kembali ke panti asuhan. Gak lama setelah Omar sampai di panti, Beka memberitahu kalau stok makanan mulai menipis, dan uang yang mereka miliki saat ini tinggal sedikit sekali. Rupanya kondisi keuangan mereka sedang terpuruk, dan saking terpuruknya, pihak bank terus saja nelponin Omar. Siangnya, Omar pun menghampiri Tweety yang duduk sendirian. Omar tahu kalau saat ini Tweety sedang sedih akibat ditinggal pergi ibunya begitu saja. Dan untuk menghibur tuh bocah, Omar ingin mengajak Tweety jalan-jalan. Tapi tepat saat mereka mau berangkat, tiba-tiba datang seorang polisi yang meminta Omar untuk membuat bocah yang bernama Moko itu mengakui kalau dirinya telah mencuri arloji milik seorang nelayan bernama Wade. Dan tanpa basa-basi, Omar langsung menawari tuh bocah untuk memakan masakan dari istrinya yang dijamin mantul. Tergiur dengan tawaran itu, Moko segera menyerahkan arlojinya yang ternyata dia simpan di dalam mulutnya. Moko pun menikmati makanan buatan Beka itu saat menuju ke dermaga, di mana Omar ingin Moko meminta maaf kepada Wade. Awalnya Moko menolaknya karena dia memang sengaja ingin mencuri arloji itu demi bisa membeli sepatu baru. Tapi karena ia nggak mau dijebloskan di penjara, jadi mau nggak mau Moko nurutin aja omongannya Omar yang menyuruhnya minta maaf. Sesampainya di dermaga, Omar menyerahkan arloji itu kepada Wade yang kemudian langsung diambil. Namun saat Omar meminta Wade untuk memaafkan Moko, Wade di situ sama sekali nggak mau memaafkannya. Mau beribu kali Omar membujuknya, Wade nggak akan pernah lupa dengan kelakuan kurang ajar Moko. Rupanya selain telah mencuri arlojinya, ternyata Moko telah mengencingi rumahnya. Dan dengan sangat frontal, Wade pun segera mengusir mereka dari sana. Yang ternyata Moko sudah lebih dulu kabur duluan. Ketika dalam perjalanan pulang, Omar mendapatkan kabar bahwa nanti malam akan terjadi badai yang sangat besar. Omar pun lalu menyampaikan kabar tersebut kepada anak-anak dan meminta mereka untuk membantunya menumpukan karung pasir di depan pintu agar panti tidak kebanjiran. Omar, Beka, dan anak-anak pun berkumpul dalam satu ruangan. Di situ anak-anak merasa beruntung karena sekarang mereka telah memiliki tempat untuk berteduh. Dan pada akhirnya setelah badai berhenti, panti tetap saja tergenang banjir hingga membuat kondisi panti jadi berantakan. Dan pagi itu Omar lagi-lagi mendapat telepon dari pihak bank. Karena terlanjur diangkat oleh Tweety, Omar pun gak bisa menghindar lagi. Ia kemudian syok berat saat mengetahui pihak bank ingin Omar segera melunasi pinjaman uangnya yang berjumlah $117.000 dalam beberapa hari doang.
Omar lalu meminta tolong temannya yang bernama Bisbee untuk membujuk pihak bank agar memberikannya waktu tambahan untuk melunasi pinjamannya itu sampai 1 bulan. Mengingat sekarang gak ada lagi donatur yang membiayai kehidupan anak-anak. Dengan senang hati, Bisbee pun bersedia melakukannya. Dan gak lama dari itu muncullah Wade yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti turnamen Bisbee yang bernama Bisbee's Black and Blue, di mana itu adalah turnamen memancing terbesar di dunia yang berlangsung selama 3 hari. Bisbee yang mengetahuinya pun langsung menentangnya gara-gara Wade bukanlah nelayan lokal dan tidak memenuhi beberapa syarat. Wade lalu terus membujuk Alex agar mengatakan bahwa dia sama sekali gak keberatan bila ditempatkan dengan tim nelayan setempat atau bahkan dengan orang-orang yang gak pernah memancing sama sekali, asalkan dia bisa mengikuti turnamen itu. Seketika Bisbee pun mengizinkannya dengan syarat Wade harus mengajak Omar dan 3 anak panti lainnya agar mau menjadi timnya. Awalnya Wade menolak mati-matian ide gila itu, tapi karena cuma itulah satu-satunya cara agar Omar bisa mengikuti turnamen itu, Omar pun akhirnya setuju. Wade lalu pergi menemui Omar di panti dan memberitahunya kalau Omar telah didaftarkan untuk mengikuti turnamen memancing dan telah bergabung menjadi timnya. Dan jika mereka nantinya berhasil menang, Wade ingin mendapatkan bagian yang lebih besar daripada Omar, kira-kira sebesar 80%-nya. Dan selesai mengatakan itu, Wade langsung pergi tanpa mau mendengar sepatah kata pun dari Omar. Dengan cepat Omar pun menceritakan kejadian barusan kepada Becca. Omar sendiri sebenarnya gak mau mengikuti turnamen itu karena akan banyak menyita waktunya selama 3 hari. Sedangkan Becca malah berpikir sebaliknya. Ia malah setuju kalau Omar mengikuti turnamen tersebut karena kalau sampai Omar menang, mereka otomatis bisa melunasi hutangnya. Beberapa waktu kemudian, Omar akhirnya pun memutuskan akan mengikuti turnamen itu dengan mengajak Hollywood, Gecko, dan Wiki. Sewaktu akan memverifikasi ulang data timnya, Omar gak sengaja melihat Meko. Diam-diam Omar mendaftarkan Meko ke dalam timnya. Setelah itu barulah Omar memberitahu Meko kalau dia baru saja mendaftarkan tuh bocah untuk ikut bergabung ke dalam timnya. Mendengar itu, Meko pun shock dan buru-buru pergi. Dan tibalah hari pertama turnamen memancing akan dimulai. Sesaat sebelum berlayar, Wade mengenalkan Omar kepada temannya yang bernama Chato. Gak lama dari itu, Meko datang dan segera minta maaf kepada Wade atas perbuatannya waktu itu. Di situ Omar akhirnya memberitahu bahwa dia sudah mendaftarkan Meko ke dalam timnya. Jika Wade gak mau menerimanya, Omar mengancam ia dan yang lainnya akan mengundurkan diri. Mendengar itu, Wade pun terpaksa menerimanya. Lalu mereka pun mulai berlayar ke tengah lautan. Dan dengan secepat kilat, Wade pun melemparkan umpan ke dalam laut. Ia kemudian memperingati ke semua anggota timnya agar gak sembarangan menyentuh barang-barangnya yang ada di dalam kapal. Dan selesai mengatakan itu, Wade lantas menunjuk Omar untuk menggulung senar. Detik itu juga Omar menolaknya dan malah menyuruh Wade untuk menggantikannya dengan Moko. Hal itu Omar lakukan agar Moko merasa kalau dirinya benar-benar bagian dari tim ini. Lalu Omar pun meminta Wade menjelaskan ke anak-anak untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi kalau mereka akan menang. Dan tanpa banyak omong, Wade segera memberitahu bahwa tugas menggulung senar akan digantikan oleh Moko. Sayangnya untuk menyampaikan pesan Omar yang selanjutnya memang sengaja tidak Wade lakukan karena dia sendiri adalah orang yang sangat ingin timnya keluar sebagai pemenangnya. Sewaktu Moko sedang sibuk duduk sendirian, Omar menghampirinya. Ia sengaja melakukannya untuk mencari tahu kehidupan tuh bocah. Awalnya Omar mengira kalau Moko adalah seorang anak yatim. Ternyata ayahnya telah pergi entah kemana, sementara ibunya tinggal di Texas. Rupanya hal itu gak jauh berbeda dengan kehidupan Omar. Ia malah gak ingat tentang ibunya. Di dalam memorinya hanya tersimpan kenangan buruk waktu ayahnya meninggal saat mereka sedang memancing.
Tapi meski begitu, Omar bersyukur karena ia masih dikasih kesempatan untuk bertemu dan merasakan kasih sayang seorang ayah. Mengingat di luar sana ada begitu banyak anak yang belum pernah merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Gak berselang lama, alat pancingnya terlihat bergerak. Sontak saja Wade menyuruh Moko untuk buru-buru menggulung senarnya dan juga meminta Choto untuk mengabari pihak menara. Tell them we got a fish on. Pull, 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 pull. Sayangnya, yang mereka dapat ternyata hanyalah rumput laut yang tersangkut dalam umpan mereka. Dan di hari pertama, mereka pun pulang dengan tangan kosong. Mereka kemudian mendapat info kalau di hari pertama ada satu tim saja yang berhasil memancing ikan marlin biru dengan berat 67 kg. Dan di sepanjang jalan pulang, Wiki akhirnya membuka suara kalau ia takut akan kembali hidup di jalanan. Wiki berharap tim mereka bisa menang dan Omar bisa melunasi hutangnya kepada bank. Di situ Omar dengan sangat cepat meyakini Wiki bahwa dia sampai kapanpun gak akan membiarkan anak-anak hidup di jalanan lagi. Dan begitu sampai ke panti, Omar dikagetkan dengan kedatangan temannya yang bernama Hector. Hector pun memberikan Omar dan ketiga anak pantinya itu baju seragam. Lalu Hector mengajak Omar untuk minum. Di situ Hector cerita kalau dirinya sudah mengetahui kalau Omar sedang terlilit hutang dengan bank. Untuk itulah Hector berniat ingin membantunya dengan cara Omar kembali menjualkan narkoboy. Tapi karena Omar sudah tobat, ia pun tentu saja langsung menolaknya. Keesokan harinya, hari kedua turnamen memancing kembali dimulai. Wade kemudian mengajari Wiki cara membuat simpul dan setelah itu ia memberikan Wiki kesempatan untuk menggulung senar pancingannya. Dan mereka pun mulai terlihat akrab. Di momen itu, Wade akhirnya menceritakan tentang dirinya yang ternyata telah memiliki anak dan istri yang saat ini tinggal di Dallas. Wade terpaksa harus meninggalkan mereka karena di Dallas gak ada ikan marlin. Padahal Wade sendiri adalah pemancing ikan marlin. Meski begitu, Wade yakin kalau suatu saat nanti anaknya pasti akan bangga dengan prestasinya sebagai seorang pemancing. Dan gak lama kemudian umpan mereka pun dimakan oleh ikan marlin. Wiki dengan sekuat tenaga menggulung senar itu. Sementara di tempat lain terlihat Moko dan Gecko adu mulut hingga membuat mereka kecebur dalam lautan. Dan ternyata tuh dua bocah sama sekali gak bisa berenang. Te voy a matar. Tanpa pikir panjang, Wade langsung memarahi tuh dua bocah. Gara-gara mereka, Wade gagal mendapatkan ikan marlin yang udah jelas-jelas ada di depan matanya. Mereka pun pulang dengan rasa kecewa yang sangat besar. Dan sepulangnya dari dermaga, Becca memberitahu Omar kalau Bisbi gagal berbicara dengan pihak bank. Mau gak mau, mereka harus melunasinya paling lambat 2 minggu lagi. Jika mereka gak mampu melunasinya, maka panti asuhan itu akan disita oleh bank. Malamnya, Omar pun pergi menemui Wade di dermaga sambil memberikan makanan buatan istrinya. Ia sengaja melakukan itu sebagai permintaan maaf atas kejadian tadi siang, di mana selain gagal mendapatkan ikan marlin, umpan kesayangan Wade pun rusak. Wade lalu cerita kalau nama umpannya itu diambil dari nama istrinya yang berdasarkan ide dari anaknya. Dan sudah lama sekali Wade tidak menemui mereka. Seingatnya terakhir kali mereka bertemu itu pada tahun 2009. Mendengar itu, Omar hanya mengatakan kalau ayah yang hebat itu bukanlah seorang yang mendapat piala terbaik, tapi seseorang yang selalu ada untuk anaknya tanpa peduli apapun yang terjadi. Dan gak lama dari itu, Omar pun keceplosan kalau ia mengikuti turnamen memancing itu agar bisa melunasi hutangnya dengan bank. Walau tinggal tersisa 1 hari lagi, mereka masih punya peluang untuk memenangkan turnamen ini. Di hari berikutnya, saat hari masih pagi buta, Wade datang ke panti sambil membawa ikan marlin yang sangat besar.
Wade lalu membeberkan strateginya selama ini yang berhasil memenangkan turnamen itu selama 2 kali. Ya, rupanya Wade sengaja membeli ikan marlin itu dan kemudian dia akui kalau dirinya lah yang berhasil memancingnya. Omar yang mendengarnya pun seketika shock dan tentu saja Omar menolak melakukannya. Tapi demi menyelamatkan panti asuhan dan anak-anak, Omar pun akhirnya setuju melakukannya. Hari terakhir turnamen pun segera dimulai. Ikan marlin itu telah Wade sembunyikan di bawah kapal, tapi sialnya di tengah laut, kapal tersebut mengalami masalah hingga membuat panitia turnamen menghampiri mereka dan menawarkan bantuan. Detik itu juga Omar dan Wade pun takut kecurangan mereka ketahuan. Gak lama kemudian kapal pun berhasil menyala kembali. Seketika Omar dan Wade merasa lega. Mereka mulai menjalankan misi, tetapi semua gak berjalan dengan lancar, dimana akhirnya Omar pun melepaskan gitu aja tuh ikan marlinnya. Melihat itu Wade pun terlihat kesal. Bagaimanapun Omar gak ingin mendapatkan uang dengan cara yang gak bener. Kini Omar pun hanya bisa pasrah. Bila memang turnamen ini rezekinya, Tuhan pasti akan membukakan jalannya. Dan bila turnamen ini bukan rezekinya, maka Omar sudah sangat ikhlas menerimanya. Di tengah keputusasaannya itu, Omar melihat umpannya mulai bergerak. Wade kemudian menyuruh Omar untuk menggulung senar. Karena masih trauma dengan memancing, Omar pun melakukannya dengan sangat ketakutan. Sementara itu Wade terus meyakinkan Omar bahwa dia bisa melakukannya. Forward, wheel. Oh, God, don't do that! Don't give up on me! Don't Dan pada akhirnya Omar berhasil mendapatkan ikan marlin seberat 174 kg. Dan hal itu pun otomatis membuat Omar dan timnya keluar jadi juara utama. Dan di malam penyerahan hadiah, Omar dan timnya terlihat tampak bahagia saat menerima hadiahnya. Wade kemudian bilang ke Omar kalau setelah ini ia akan kembali pulang ke rumahnya. Dan pada akhirnya Omar berhasil melunasi semua hutangnya di bank. Yang itu artinya panti asuhan Kasahogar pun berhasil diselamatkan dari ketiadaan. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love.